Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali Pagi. ini, Pagi. kami dari kelompok 7 akan melakukan podcast tanya-jawab mengenai film Groundhog Day terhadap pemikiran-pemikiran para filsafat kuno. Sebelumnya, mari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akbar Pritopan yang kedepannya berperan sebagai pewawancara yang akan mewawancarai keempat narasumber kami. Di sini coba salah satu narasumber untuk memperkenalkan diri satu-satu. Narasumber pertama. Halo, nama saya Frans Soekerto Suminto akan menjadi narasumber pertama ya. Narasumber untuk terkait tentang pemikiran Herakleitos dengan Groundhog Day. Oke, narasumber yang kedua yang Halo, berikutnya. saya narasumber kedua yaitu Rifki Bagastiarso yang akan memberikan pemaparan hubungan film dengan pemikiran Parmenides. Berikutnya. Baik, saya Michael Stepanowen sebagai narasumber ketiga. Saya akan memaparkan hubungan antara pemikiran Plato dengan film Groundhog Day. Halo, saya Narasumber Ferry yang terakhir. Tanto. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari narasumber-narasumber sebelumnya, ketiga-tiganya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawabnya, mari saya memberitahukan dulu seperti apa sih plot dari film Groundhog Day sendiri ini tuh kayak apa sih? Jadi, film Groundhog Day ini setiap 2 Februari, masyarakat Amerika Serikat merayakan Hari Marmot Tanah atau dikenal sebagai Groundhog Day. Groundhog Day adalah sebuah festival dari Jerman di mana sebuah cerita rakyat menyebut jika seekor marmut tanah muncul dari lubang, ketika cuaca berawan, maka musim semi akan tiba. Jika cuaca cerah dan marmut tanah melihat bayangan lalu masuk kembali ke lubang, musim dingin akan berlanjut selama 6 minggu. Masyarakat mengatakan ini seperti musim dingin kedua. Para imigran Jerman membawa tradisi itu ke Amerika Serikat, ke sebuah kota kecil di Pennsylvania. Di sana, masyarakat akan menunggu marmot tanah muncul dari lubangnya. Sebuah acara rutin juga diadakan. Filmnya menceritakan perjalanan seorang jurnalis bernama Phil yang merasa bosan karena selalu mendapat tugas meliput Groundhog Day di sebuah kota kecil di Pennsylvania tersebut. Suatu ketika, Phil bertugas bersama juru kamera dan manajer Phil bernama Rita. Suasana terlihat biasa saja, mereka menginap di kota dan akan memulai aktivitasnya. Saat menyelesaikan kegiatan liputan, Phil ingin pulang ke Pittsburgh di saat kru lain ingin merekam kegiatan di kota tersebut. Mereka melakukan perjalanan pulang dan terjebak di tengah badai salju sehingga memaksa mereka untuk menginap di sebuah hotel. Tetapi keesokan harinya, Phil malah terbangun dan menemukan ia berada di penginapan di kota kecil di Pennsylvania tersebut. Phil mencoba mengulangi hari dan ia tetap berada di dalam situasi yang sama. Atau Phil mengalami situasi yang dinamakan endless looping. Oke, itu saja plot dari Groundhog Day. Yang berikutnya langsung saja masuk ke pertanyaan pertama kepada narasumber satu, yaitu Frans Soekerto Suminto. Yaitu apa hubungan pemikiran Herakleitos dengan film Groundhog Day ini? Oke, jadi sebelumnya pemikiran Herakleitos. Dia mengatakan tentang arke. Apa itu arke? Yaitu prinsip pertama, penyebab pertama atau komponen fundamental dari realita. Nah, menurut Herakleitos, arke adalah api. Nah, sifat dasar api itu terus berubah-berubah dan tidak tetap. Maka Herakleitos menyatakan bahwa seluruh realita di dalam dunia itu adalah seperti api, di mana realita itu selalu berubah dan mengalir. Nah, di dalam hubungannya dengan konsep cerita Groundhog Day, nah konsep ceritanya kan itu kan tentang time loop, di mana karakter utamanya Phil selalu mengalami hal yang sama berulang kali. Nah, Phil terjebak dalam situasi yang sama persis dan bertemu dengan beberapa orang yang sama. Namun, walaupun Phil terjebak dalam pusaran waktu dengan tetap berada di hari yang sama, namun skenarionya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan tindakan Phil. Jadi di hari pertama dengan hari yang selanjutnya itu tindakan skenario dalam skenario ceritanya itu berubah-berubah. Skenario realitanya itu berubah-berubah sesuai dengan tindakan Phil.
Nah, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Herakleitos, di mana seluruh realita itu seperti aliran sungai yang mengalir. Tidak akan mungkin untuk dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Jadi, realita itu tidak akan sama, tetapi akan selalu berubah-berubah. Begitu hubungannya. Oke, baik. Terima kasih Frans Sofiarto atas jawabannya hubungan Herakleitos dengan film Groundhog Day ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua kepada narasumber kedua yaitu Rifki Bagastiarso. Pertanyaannya adalah apa hubungan pemikiran filsafat kuno Parmenides dengan film Groundhog Day ini? Oke, baik. Pemikiran Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu tidak akan berubah. Perubahan merupakan ilusi semata. Hubungan dari film yang berjudul Groundhog Day dengan pemikiran Parmenides adalah yaitu bahwa waktu atau hari akan selalu berulang-ulang, atau hari yang dilalui oleh pemeran utama film, yaitu Phil, akan selalu sama, dan aktivitas yang dilakukan oleh Phil juga selalu sama. Hal ini selaras dengan pemikiran Parmenides, yaitu tidak adanya perubahan. Tetapi hanya saja Phil berada pada endless looping, yaitu terjebak pada situasi yang sama. Ya, begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Rifki Bagastiarso sebagai narasumber 2 atas jawabannya hubungan antara pemikiran Parmenides dengan film Groundhog Day. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk narasumber yang berikutnya yaitu Michael Stephen Owen. Pertanyaannya yaitu apa hubungan pemikiran Plato dengan film Groundhog Day ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan hubungan pemikiran Plato dengan Groundhog Day. Namun, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa pemikiran Plato itu mengatakan bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dan dapat dikenali oleh panca indera dari segala sesuatu yang ada. Baginya, kehidupan ini merupakan bagian dari dunia ide. Dunia lahir dari pengalaman yang berubah-ubah, dan bayangan hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu ide tersebut. Hubungannya dengan Groundhog Day adalah dalam film Groundhog Day, pemeran utama terbangun setiap tanggal 2 Februari yang dinamakan endless looping. Dan juga Groundhog Day ini berlangsung setiap tanggal 2 Februari, yang dimana jika dalam pemikiran Plato, dalam film ini, ide dari orang tersebut menjadi kenyataan, yang dimana ia ingin meliput Groundhog Day pada tanggal 2 Februari, dan juga Groundhog Day pada awalnya tidaklah ada. Namun, ide yang menjadi kenyataan tersebutlah yang membuat Groundhog Day ini menjadi ada setiap tanggal 2 Februari. Setiap orang pastilah memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dan ide yang dimiliki setiap orang dapat menjadi realita yang ada. Ide tersebut bisa merubah seseorang baik pandangan orang tersebut dalam melihat sesuatu atau kesalahan orang tersebut. Ide tersebut menjadi ada dalam film ini, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi. Film Groundhog Day awalnya terjadi dikarenakan ide yang menjadi kenyataan, serta adanya endless looping setiap tanggal 2 Februari, yang awal mulanya terbentuk dari ide orang tersebut yang ingin meliput Groundhog Day pada tanggal 2 Februari. Dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam film Groundhog Day ini terjadi karena ide seorang tersebut dan pengalaman-pengalaman yang ada. Itu penjelasan pemikiran Plato dengan Groundhog Day. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya yang telah diberikan oleh Michael Stephen Owen sebagai narasumber 3. Berikutnya pertanyaan kepada Ferit Fabrianto Tanto sebagai narasumber 4, yaitu apa sih kesimpulan dari semua jawaban dari narasumber-narasumber sebelumnya mengenai pemikiran-pemikiran para filsafat kuno terhadap film Groundhog Day ini? Nah, saya simpulin secara singkat aja ya. Menurut Herakleitos, komponen fundamental dari realita adalah api. Sedangkan sifat dasar api itu terus berubah-ubah dan tidak menentu. Pemikiran Herakleitos menjelaskan bahwa seluruh realitas sama seperti aliran sungai yang mengalir. Atau bisa kita sebut tidak akan mungkin untuk dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Nah, kalau untuk pemikiran Parmenides, segala sesuatu tidak akan berubah. Perubahan merupakan ilusi semata, jadi Phil itu hanya mengalami endless looping dengan mengalami hari dan aktivitas yang sama. Berbeda dari yang lain, pemikiran Plato mengatakan bahwa ide yang dipikirkan dapat menjadi nyata. Dengan begitu, Phil mengalami endless looping karena Phil mempercayai bahwa endless looping itu ada sehingga ia mengalaminya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ferit Fabrianto Tanto sebagai narasumber 4 untuk kesimpulannya, dan terima kasih untuk jawaban semua narasumber mengenai pemikiran-pemikiran para filsafat kuno terhadap film Groundhog Day ini.
Dan Sama-sama. sekaligus menjadi penutup pada podcast kami kali ini. Sekian dari podcast kami. Sekian dari podcast kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima Dadah. kasih. Dadah.